Hai guys, oke di sini aku akan mereview kembali salah satu episode Asmara Genji yang dimana ada percakapan antara Mohan dan Fatah membahas tentang perasaannya ke Akila. Percakapan ini saat Fatah menghampiri Mohan di rukonya. Aku akan membacakan kembali isi percakapannya seperti apa. Disclaimer dulu ya guys, no hate, no judge, oke? Kata Mohan seperti ini, gimana bertahan selama 4 tahun dengan emosi dia? Kata Fatah, gue cuma manusia biasa, Moh. Gue nggak sehebat yang lo pikir. Kadang gue lelah. Kalau mood gue lagi enak, ya gue sabar. Kalau lagi enggak, ya gue menghindar. Kata Mohan, bisa bertahan selama itu sama Akila. Fatah, dan akhirnya gue dengan gue yang cuma manusia biasa ini nemuin dia yang tenang. Karena kadang gue cuma mau duduk di samping seseorang tanpa bicara apapun. Jarak, kata Mohan. Fatah, ya. Dan kadang gue pengen jadi laki-laki yang didengar, bukan cuma didengerin. Kata Mohan, jarak. Kata Fatah, ya. Dan gue suka memperlakukan wanita, bukan diperlakukan. Jarak, ya. Dan rasa. Rasa bukanlah hal yang bisa lo atur sesuka hati lo, Moh. Kalau seandainya bisa, kenapa harus ada istilah mantan? Kenapa ada kata cerai? Kenapa bisa ada pengantin yang dikelilingi pernikahan karena gak yakin dengan perasaannya? Siapa yang mau? Nggak ada. Tapi sampai sekarang gue masih yakin kalau ini semua demi yang terbaik buat gue dan Akila. Hidup ini harus maju kan? Walaupun perjalanannya mungkin gak menyenangkan, tapi sejak kapan semua jalan hidup selalu menyenangkan dan lurus? Apa ada manusia yang hidupnya bahagia dari dia lahir sampai dia pergi? Kalau ada ya gue gak tahu. Tapi ada orang yang hidupnya gak pernah ada cobaan? Gue gak yakin. Daripada manusia yang hidupnya gak pernah ngelakuin kesalahan seumur hidupnya, siapa? Lo dengan materi yang di kepala lo sekarang, coba lo sebutin satu orang di muka bumi ini yang gak pernah ngelakuin kesalahan dalam hidupnya. Ada. Terus air mata. Emangnya air mata keluar cuma untuk bahagia dan rasa haru? Enggak. Air mata diciptakan dominan. Untuk rasa sedih, baru sisanya untuk hal itu. Gue berharap suatu hari nanti Akila bisa menemukan kedamaian cintanya. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa dengan Akila dan dirinya itu. Tapi saat ini, kata Mohan, lo juga bukan yang terbaik buat dia kan? Nah, itu percakapan yang gimana perasaan sebenarnya Fatah ke Akila ya teman-teman. Kenapa dia bisa memilih jarak yang katanya jarak itu yang lebih tenang gitu. Lanjut ya, lanjut. Oke, ini percakapan yang ditanyain Fatah antara Mohan, Akila, dan Raisa. Nih kata Fatah seperti ini. Ngomong-ngomong, siapa 2 orang selain Noel yang tahu tentang ruko ini? Mohan, Raisa sama lo. Fatah, oh ya Raisa. Kenapa Akila nggak tahu? Kata Mohan, dia tahu gue pindah ke sini. Jadi waktu itu tuh Akila sama Mohan sempet video call dan di sana memang Mohan ngasih tahu kalau dia udah pindah ke ruko. Cuman Akila emang nggak tanya di mananya. Oke, lanjut. Mohan bilang seperti ini. Gue pikir kalau gue alihin dia bakal nanya juga. Tapi sampai sekarang dia nggak pernah bilang nggak mau datang. Nggak pernah mau tahu juga. Nanya alamat aja nggak pernah. Salah gak sih kalau gue berharap dia nanya? Sesekali jangan gue terus gitu yang ngasih infonya. Apalagi info yang dia kurang tertarik. Ya cupu ya kadang gue. Bisa kali berharap dikit. Terus kata Fatah, dan dengan Raisa, kata Mohan, dia ada karena gue butuh di setiap titik terendah gue.
diledakan emosi gue. Yang di sekolah mah gak ada apa-apanya, Fat. Terus Mohan ngebayangin kan pas kasus papanya Victoria itu kebongkar skandal korupsinya, terus jadi buronan. Di hari itu juga Mohan sama Akila berantem. Mohan minta Akila untuk ngejauhin dia mulai hari itu juga. Akila minta penjelasan kenapa gitu, karena ngedadak gitu kan. Tapi Mohan gak mau ngasih alasan, yang intinya demi keselamatan Akila. Pada saat itu kondisinya benar-benar chaos banget. Di posisi Mohan gak mau dekat lagi sama Akila karena takut Akila jadi target berikutnya seperti Victoria. Tapi di sisi Akila juga dia sakit karena dia nggak tahu alasannya apa, terus tiba-tiba minta Mohan ngejauhin dia gitu kan. Nah di situ kata Mohan bilang seperti ini, gue gak mau dia ada di situ. Terus kata Fatah, oke, karena kayaknya Akila nggak sanggup saat ini, tapi gak tahu nanti. Terus kata Mohan, iya itu juga yang gue pikirin. Terus kata Fatah bilang gini, jadi Akila butuh lo butuh Raisa. Kayak lingkaran ya. Ya udah, ini saatnya lo harus mempertimbangkan mana yang harus jadi prioritas, mana yang harus lo pertahankan. Lo gak bisa terus-terusan hati lo ada di dua tempat kan? Masa iya lo mau menyakiti kedua hati? Itu kata Fatah. Kata Mohan, gue gak tahu sekarang. Gue cinta Akila itu bukan hoaks. Tapi ada yang belum selesai antara gue sama Raisa. Kata Fatah, lo gak akan tiba-tiba nyanyi lagu Cinta Kau dan Dia kan di penampilan lo berikutnya. Terus kata Fatah gini, gue tahu kok lagu kedua yang terakhir lo nyanyiin itu buat Akila kan. Tapi yang ketiga itu buat Raisa. Jelas. Kata Mohan, ya ada lagu yang udah gue ciptain sebelumnya, tapi masih gue hold. Bisa jadi gue gak rilis. Oke. Jadi kesimpulannya dari percakapan itu, percakapan pertama, kenapa Fatah memilih Zara? Karena Zara itu lebih tenang. Seperti kata Sandy waktu itu, yang bilang kalau Fatah sama Akila, yang dominan Akila. Tapi kalau Fatah sama Zara, mungkin yang dominannya Fatah gitu ya. Terus kesimpulan di percakapan kedua itu memang benar, Mohan itu belum selesai sama masa lalunya, yaitu sama Raisa belum selesai. Jadi seperti kata Fatah, Akila butuh Mohan, Mohan butuh Raisa, ya seperti lingkaran gitu guys. Dan kesimpulan terakhir, ternyata lagu yang di teras cafe itu yang Mohan nyanyiin 3 lagu. Lagu kedua yang judulnya Cadangan Hati itu buat Akila. Lagu ketiga dengan judul Tak Bisa itu buat Raisa. Sekarang aku bakal bacain ya. Aku bakal mengulas sedikit liriknya dari lagu Cadangan Hati yang buat Akila. Jadi lagu Cadangan Hati ini diciptakan sama Mohan pada saat Akila masih sama Fatah gitu ya. Jadi Cadangan Hati itu antara Mohan, Akila, dan Fatah. Liriknya kurang lebih seperti ini ya. Kamu bilang kamu cinta dia, kamu bilang dia yang terindah. Tapi aku ingin terus mendekat. Pas dia datang, aku tersingkir. Aku bukan bodoh. Aku paham. Tapi kenapa kamu tetap bikin happy? Sumpah aku suka sama kamu. Meski aku tahu aku cadangan hati. Kamu bikin aku gila. Tapi oke, karena lihat senyum kamu sudah cukup bahagia. Aku tahan semua drama ini setiap hari jadi teka-teki. Kamu manis tapi juga licik. Tapi aku gak bisa berpaling sedikit. Kamu racun tapi kamu candu. Aku tetap di sini meski aku tahu. Itu yang lirik Cadangan Hati dari Mohan buat Akila. Sekarang aku bakal bacakan lirik lagu dari lagu Tak Bisa yang diciptakan Mohan untuk Raisa. Seperti ini liriknya. Bayangmu jatuh di antara dinding, menghantui setiap mimpi yang hening. Kamu itu nyata atau kamu luka? Tapi tetap aku rasakan hangatmu. Kau ada di pikiranku, di nafasku, tak bisa lepas, meski ku jatuh. Seperti bayangan yang tak memilih, aku terikat, kau yang menggenggam. Aku bicara, suaramu yang menggema. Aku tetap tinggal,
tetap sadar. Aku tak tahu apa ini nyata atau hanya ilusi yang tercipta. Aku meraba ruang tanpa ujung, tapi tetap menemukan jejakmu. Nah, itu isi lirik yang dinyanyikan Mohan buat Raisa. Terjawab ya sekarang. Di sini aku gak bakal menyalahkan siapapun ya, karena setiap pemain itu punya alasan tersendiri kenapa dia seperti itu. Cuman sekarang untungnya ya, ada unknown, ada orang misterius yang ngechat Aquila, yang membuat Aquila lebih dewasa, berpikir jernih, sehingga dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Oke, semangat Aquila. Setidaknya sekarang Aquila tidak sehancur saat kehilangan Fatah gitu ya. Kira-kira menurut kalian siapa orang misterius itu, guys? Ditambah lagi sekarang Aquila itu punya support system dari keluarganya, yaitu mamah dan adenya yang sudah baik banget sama Aquila. Cerita Asmara Genji ini semakin hari semakin menarik, guys. Jalan ceritanya selalu bikin kita penasaran. Makanya aku tertarik banget sama sinetron ini. Sebegitu kerennya para pemain dalam berakting. Seolah-olah kita semua itu terbawa ke dalam ceritanya. Keren deh, sukses selalu buat AGZ ya. Jangan lupa subscribe ya. Thank you, bye-bye.